yang bisa dilakukan selain memijat wajah pada anak yang mengalami speech delay. Itu bisa diajari dengan belajar menyedot, belajar mengunyah makanan yang keras, serta diajarkan untuk meniup. Itu karena ada beberapa faktor. Ada faktor pendengaran, faktor dari perkembangan otak, dan faktor dari otot-otot mulut. Kalau faktor pendengaran itu sebelum diperiksakan di rumah sakit bisa mulai dites di rumah saja bisa, dengan cara memanggil anak yang usia sekitar 6 bulan, dipanggil namanya dari belakang. Nah, umumnya anak di usia tersebut sudah mulai mengenal siapa namanya, dan ketika dipanggil sudah bisa menengok ke belakang karena dia merasa bahwa ada yang memanggil dia. Kemudian ada di gangguan otot-otot mulut. Biasanya anak sudah bisa berbicara tapi dia tidak dapat mengatakan kalimat secara sempurna, artikulasinya kurang jelas. Kemudian ada di gangguan otak. Nah, kalau di gangguan otak itu bisa langsung diperiksakan ke dokter spesialis anak dan dokter spesialis otak agar kesalahan-kesalahan di dalam organ otaknya itu sudah bisa teridentifikasi secara medis. Cara yang mudah untuk bisa melatih anak yang speech delay itu ada 4 cara. Yang pertama itu anak diajarkan untuk belajar meniup. Di daerah telinga itu bisa dilakukan dengan cara seperti ini, dipijit secara perlahan dan dilakukan berulang kali. Ini untuk menstimulus daerah telinganya. Kemudian dipijat secara perlahan juga seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan untuk telinga kiri dan kanan ya. Kemudian di daerah rahang itu seperti ini, dipijat secara perlahan juga. Diperhatikan untuk memijat anak itu tidak memerlukan tenaga yang ekstra. Kemudian untuk di daerah mulut itu bisa dilakukan seperti ini, dipijit di daerah atas bibir. Di daerah atas bibir dilakukan secara berulang kali juga. Ini dilakukan secara perlahan seperti ini. Nah,